Saat ini sudah bergabung bersama kami Presiden Ikatan Pelajar Indonesia Iran, Ismail Amin yang berada di Kota Qom. Selamat sore waktu Jakarta, Ismail. Selamat sore, Mbak. Ya. Mas Ismail, bagaimana kondisi warga Iran di sana saat ini? Ya, Mbak, kondisi hari ini di Iran masih seperti sebelum-sebelumnya. Mobilitas masyarakat masih terhitung tinggi. Aktivitas masyarakat di luar rumah juga berjalan normal, meski memang mengalami angka penurunan yang signifikan. Ini karena pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan karantina secara mandiri di kediaman masing-masing. Jadi saat ini Iran dalam suasana merayakan pergantian tahun baru, sehingga ada aktivitas perjalanan antar kota yang dilakukan warga. Sebab tradisi masyarakat Iran merayakan tahun baru bersama keluarga sehingga terjadi arus mudik. Ini di antara penyebab kasus penyebaran virus corona di Iran terhitung tinggi, dengan hampir selalu 1.000 kasus baru setiap harinya. Meski keberhasilan menyembuhkan pasien juga terhitung tinggi, ya sampai sekarang lebih dari 7.000 pasien yang berhasil disembuhkan. Ya, Ismail, kita tahu banyak negara yang memberlakukan lockdown. Lalu apa pertimbangan dari pemerintah Iran sendiri mengapa tidak memberlakukan lockdown? Pertimbangannya tentu alasan ekonomi, karena kita ketahui juga Iran sampai saat ini mendapatkan sanksi embargo dari Amerika Serikat, sehingga mobilitas warganya sehingga perekonomiannya bergantung pada pergerakan warganya. Jika dilakukan lockdown, tentu perekonomian akan terhenti dan ini menimbulkan kerugian yang lebih besar. Baik, jika pemerintah Iran mengimbau untuk berdiam diri di rumah, apakah kemudian pemerintah Iran juga sudah memberlakukan uji tes massal, misalnya seperti yang akan dilakukan yang sedang dilakukan di Indonesia? Iya, pemerintah Iran melakukan uji tes massal, termasuk melakukan via internet, menghubungi setiap warga melalui telepon dan via internet untuk mengisi formulir yang ditanya jawab yang diberikan, sehingga lalu kemudian dari situ masyarakat bisa diketahui memiliki gejala atau tidak, serta pemantauan secara aktif juga dilakukan oleh pemerintah setempat. Jadi di sana saat ini toko-toko dan juga fasilitas umum masih berjalan seperti biasanya begitu ya, Ismail? Ya, masih berjalan seperti biasa. Pasar-pasar dan tempat publik masih dibuka secara umum, walaupun kemudian misalnya tempat-tempat ibadah, termasuk tempat-tempat ziarah yang biasa ditempati di pusat kerumunan warga Iran itu ditutup sementara. Baik, Mas Ismail. Salat Jumat juga diliburkan dalam beberapa pekan terakhir ini. Baik, Mas Ismail, tadi Anda menyebutkan bahwa angka kesembuhan di Iran saat ini sudah cukup tinggi. Apa penanganan yang diberikan sehingga angka kesembuhan kemudian meningkat di Iran? Jadi perlu diketahui, Mbak, teknologi kesehatan di Iran itu terhitung maju dan tercanggih di Timur Tengah. Dan ini dibuktikan dengan tingkat penyembuhan pasien tertinggi setelah Tiongkok, dengan persentase keberhasilan lebih dari 30%. Namun, tingginya angka kematian juga tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki Iran. Sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran membuat Iran kesulitan melakukan pembelian peralatan medis dan obat-obatan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan medis dalam negeri. Ini membuat setidaknya sampai kemarin ada 1.556 warga terinfeksi corona yang tidak bisa diselamatkan nyawanya. Salah satu media Iran menyebutkan obat untuk penyembuhan virus corona ini telah ditemukan, sementara diproduksi dalam 10 hari ke depan telah masuk ke pasaran untuk bisa digunakan oleh pasien terinfeksi. Disebutkan obat telah menjalani proses uji coba dan telah digunakan kepada pasien. Pasien terinfeksi disebutkan mengalami peningkatan kondisi kesehatan dalam 2-3 hari setelah sebelumnya mengalami kondisi kritis. Bahkan disebutkan salah seorang warga Iran, seorang nenek tua berusia 104 tahun dinyatakan total setelah mengkonsumsi obat tersebut dan bisa kembali ke rumah. Ini tentu berita yang menggembirakan yang membuat harapan kita menjadi besar bahwa badai corona bisa segera berlalu. Baik. Terima kasih Ismail Amin sudah bergabung bersama kami berbagi cerita seperti apa kondisinya di Iran.